Dikasih Tuhan, apa yang saudara korbankan bagi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah berhutang kepada saudara. Bisa berkata amin. Saudara mengorbankan waktu, tenaga, biaya untuk menyembah Raja di atas segala raja. Kita buka kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini sama-sama, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bisa berkata amin. Tema khotbah pagi hari ini, berhasil dan beruntung. Amin. Ya, mungkin saudara punya utang, punya banyak persoalan. Ya, pagi hari ini kita dihiburkan oleh kitab suci yang berkata bahwa kita akan berhasil dan beruntung. Kitab ini ditulis oleh Yosua, di mana Yosua itu adalah tangan kanan dari Musa. Dia menyertai perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Dia melihat berbagai-bagai masalah yang dihadapi oleh bangsa itu dan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan tercurah atas bangsa ini. Ternyata menurut pengamatan dari Yosua bahwa Yosua menekankan agar supaya kita selalu belajar kitab suci. Bisa berkata amin. Bible ini menduduki peringkat pertama kitab yang jumlah penerbitan, jumlah oplaknya itu tertinggi di dunia ya. Jadi jumlah penerbitannya itu atau jumlah produksinya itu tertinggi di dunia ya. Saudara dikasih Tuhan, ada gereja yang memberikan slogan bahwa kamu mengikut Yesus pasti sukses. Ya, Jepang itu tidak pernah menyembah Yesus, justru punya Honda dan Yamaha. Kita menyembah Yesus justru kredit Honda dan Yamaha. Ya, sukses itu bukan ukuran keuangan ya. Walaupun jujur aja kalau Yohanes ini tak kasih 1 miliar hari ini ya, dia berbahagia saudara ya. Tetapi itu bukan merupakan kunci utama. Tetapi firman Tuhan berkata, kita lebih dari burung pipit. Bisa berkata amin. Kalau burung pipit Tuhan pelihara, pasti kita juga dipelihara. Ya. Saudara dikasih Tuhan, kitab Taurat itu menggambarkan kekudusan Tuhan. Salah sedikit ada resiko, salah sedikit ada resiko. Itu kitab Taurat. Sedangkan kitab Injil, Yesus Kristus itu menggambarkan hukum kasih karunia. Kita dilayakkan menghadap tahta kudus karena darah Yesus Kristus. Kita diberi kuasa menaklukkan alif bakta dunia. Ya, ada terjemahan lama Galatia 4 ayat 3. Demikianlah juga kita ini tatkala lagi kanak-kanak, maka kita takluk di bawah alif bakta dunia. Ini terjemahan lama. Kitab Galatia pasal 4 ayat 3, kita takluk kepada dunia. Tidak tahu kok diterjemahkan kayak gini. Ya, ini terjemahan resmi Lembaga Alkitab Indonesia. Kita takluk kepada alif bakta dunia. Haleluya. Sehingga saudara, tetapi sekarang kita ini menang atas kuasa dunia itu, roh-roh miskin, roh-roh kecelakaan, roh-roh kebinasaan. Kita diangkat oleh Tuhan ya,
Sehingga kita memiliki perkataan-perkataan yang baik. Bisa berkata amin. Amin. Ya, ada anak Tuhan yang bikin status sekopinco jaran ya dulu. Sekarang dia berubah menjadi lebih baik perkataannya ya. Saudara dikasih Tuhan. Saya punya saudara keponakan itu pekerjaannya sopir bis malam dari Surabaya ke Jakarta. Lalu ketika jam 1 malam sampai jam 3 dia menyembah sebagai sopir itu. Aku bukan sopir, aku pasti diberkati. Aku bukan sopir, aku pasti diberkati, katanya. Lalu dia mendengar suara di dalam mobil itu, besok kamu berhenti nyopir, katanya. Dia tahu bahwa itu perkataan Roh Kudus dan besoknya dia berhenti nyopir. Bosnya di Surabaya bingung, kenapa kamu berhenti, gajinya dinaikkan? Enggak, saya berhenti. Dia berkata dalam hatinya, aku bukan sopir, aku pasti diberkati. Nanti saya undang ke sini orang yang bersangkutan itu. Jadi dia tiap pagi menyembah, dia bilang aku bukan sopir, aku pasti diberkati. Lalu dia dengar suara bahwa kamu besok berhenti, maka diberhentilah dia. Berhenti, setelah berhenti dia tidak punya pekerjaan, dia kredit rumah di Sawu Jajar, sama bank ditulis, rumah ini diawasi Bank BTN. Artinya dia berhenti bekerja, tidak nyangkut nyicil rumah, lalu diganti. Rumah ini pengawas, kan tadi diawasi, diganti. Rumah ini pengawas Bank BTN. Ya, dia percaya bahwa aku pasti diberkati, aku pasti diberkati. Lalu dia ditelepon oleh temannya agar supaya dia mengajukan bus ke Petra. Temannya bilang, kamu kalau ngajukan harganya jangan mahal ya, nanti tidak diterima. Karena mahasiswa Petra ini mau ke Bali. Maka dia ajukan yang mahal, justru yang mahal. Dan anehnya pengajuan dia itu diterima. Dan saya diundang, saya lama tidak ketemu sama keponakan saya ini, saya diundang ke bengkelnya di Malang. Nah, puji Tuhan dia punya travel Innova itu. Innova Reborn itu 30 unit. Dan dia punya beberapa base, dia punya saham di AirAsia. Dia menggarap travel perjalanan ke Israel. Saya waktu itu ditelepon, Om, tolong bikin paspor Om sebagai koordinator untuk tur ke Israel. Saya bikin paspor, mau berangkat corona, saudara. Tak jadi saya ke Israel. Tak lihat berapa hari lalu, oh masih hidup pasporku. Saya mau telepon dia lupa, aku sih dong nggak ada koordinator rohani ini. Saya sebab juga pengen ke Israel. Suatu saat istrinya, aku pasti punya rumah makan, aku pasti punya rumah makan. Maka ditulislah di rumah yang ada tulisannya Bank BTN, pengawas Bank BTN itu dia buka rumah makan, ditulis rumah makan. Lalu orang datang makan, loh, Bu, di mana makan? Makan di kursiku ini di ruang tamu, makan aja di sini. Dia layani rumah makan, dia pukul-pukul meja. Rumah makanku pasti diberkati, rumah makanku pasti diberkati. Kalau saudara ke Batu, ke kiri itu, jadi Pasar Batu, ke kiri itu ke Jatim Park apa itu, ke kanan dikit ada bank, depannya itu rumah makannya dia. Semula kursinya, mejanya cuma 2 di rumah. Dan hari ini dia memiliki 200 meja rumah makan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Maksud saya berbicara, saudara jangan mengeluh. Mungkin hari ini engkau punya hutang, mungkin hari ini engkau punya masalah, mungkin hari ini engkau tidak tahu harus bekerja apa. Katakan sama Tuhan, karena engkau telah mengalahkan alif bata dunia ini. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Aku tidak sukses, Om, aku ini anaknya orang tidak berhasil. Jangan. Amin. Coba bangkitkan kalimat-kalimat yang positif dalam hidupmu. Sebab ketika engkau percaya Yesus, engkau diberi kuasa sebagai anak Allah. Katakan amin. Saya ditanya sama Pak Kris, Pak Pendeta itu kalau berdoa itu
Tata bahasanya yakin enggak? Loh ya yakin lah, masa saya enggak yakin? Kalau saya bilang lepas, lepas. Kalau saya bilang sembuh, sembuh. Saya pendoa yang tidak mengulang-ulang apa yang saya katakan, karena saya percaya bahwa kita telah mengalahkan dunia ini. Bisa berkata amin? Ya. Matius pasal 6 ayat 27. Pemuda, jangan lemah. Aku pasti sukses. Aku pasti berhasil. Perkatakan itu dalam hidupmu. 3, 2, 1. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran ini tempo-tempo menjebak kita, sehingga kita gagal mencapai goal keberhasilan itu. Pada suatu saat, ini tak ulang cerita, saya dikasih tahu teman pendeta, saya disuruh datang ke orang muda yang kaya di Lumajang ini. Maka saya datanglah ke sana. Lalu dia tanya dengan gaya sombong kepada saya, dari mana? Masih muda, umurnya sekarang kira-kira 45. Dari Penanggal. Mau apa? Bangun gereja. Ini proposalku. Ini ukuran berapa? Ini kapasitas berapa ini, Pak Pendeta? Ya kira-kira 100 sampai 200. Jemaatnya sekarang berapa? Ya 17 lah. Terus kamu mau nyuri jemaat dari mana? Kok bangun gereja seperti ini terlalu besar? Ini over budgeting, Pak Pendeta. Dalam hatiku, kurang ajar orang ini, yang jadi pendeta saya atau dia ini? Kok kalau mau nyumbang aja. Kalau enggak apa-apa. Ini yang jadi pendeta saya atau kok? Mau saya bangun ukuran berapa terserah saya. Ya udah, saya mau pulang. Saya kebaskan kaki saya. Pak Pendeta, jangan gitu. Sini katanya. Rupanya dia ngerti ayat. Kalau pendeta ngebaskan kakinya, apa yang terjadi, saudara ya? Lalu dia tanya, Pak Pendeta butuh apa? Katanya. Karena saya emosi. Saya memandang pengusaha ini menghina saya. Saya ngomong ngawur. Saya butuh 400 lonjor besi 12. Saya butuh 600 lonjor besi 10. Saya butuh semen ribuan bal. Pokoknya semuanya itu dah, saya mau pulang. Karena pikir saya toh dia tidak akan ngasih. Dengan mobil Panther sewaan saya starter. Kurang ajar pengusaha ini, mentang-mentang kaya, saya dihina. Tak ubah jadi kodok, tahu rasa kamu. Lalu saya ditelepon sama Koswi Candipuro. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi kok. Masih emosi, masih dongkol saya. Aduh, puji Tuhan, Pak Pendeta dapat berkat 400 lonjor besi 12, 600 lonjor besi 10, semen tinggal minta. Waduh, salah ngomong saya tadi. Ongkos tukangnya lupa saya ngomong, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu pada saat pentabisan gedung gereja ini dia pesan sama saya, jangan suruh saya sambutan, saya grogi gitu. Soge, lecek, saya bilang begitu, saudara. Tak paksa kepada yang terhormat Bapak ini memberikan sambutan. Dia sambutan di tempat ini. Kita selalu memperkatakan perkataan-perkataan positif sehingga yang terjadi itu positif. Bisa berkata amin. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang khawatir pada pagi hari ini? Mari. Lagu tadi berkata, aku masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ayat selanjutnya, Ibrani 12 ayat 15. Sebentar ini nanti khotbahnya ya, jangan gelisah. Ibrani 12 ayat 15 berkata, janganlah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Orang itu kalau sakit hati itu mesti mencemari orang lain.
Aku loh gak seneng sama Mbak siapa? Mbak A. Dia itu banyak bicara. Iya. Cerita lagi. Orang yang kepahitan itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Saudara jangan berteman dengan orang yang suka rasan-rasan. Nanti kalau kehabisan judul, saudara yang dirasani. Ya kan? Itulah sebabnya kepahitan ini sangat berat dan menghambat berkat. Bisa berkata amin. Hari ini siapapun yang menyakiti engkau, gak ngurus, emang gue pikirin. Ya, kebahagiaan itu bukan kata orang. Kebahagiaan itu apa kata Tuhan. Amin. Ya, enggak usah ngurusi. Saudara pindah gereja, udah seneng aku sama ini, soalnya ini tukang gini. Di tiap gereja itu mesti ada tukang rasan-rasan. Pindah gereja kemana? Yang enggak ada rasan-rasan itu saudara pindah ke surga. Siapa siap angkat tangan? Loh, mati kan besok. Ya. Jangan pindah ke surga. Kasihan Amel. Saudara dikatakan, ada suatu saat saya sudah tidak mampu hidup di tengah-tengah tetangga. Saya beli TV, tetanggaku iri. Maka orang ini tinggal di hutan, ya, bikin rumah di situ. Pak Andi, waduh, sambil bakar bode, tinggal di hutan. Bayangannya Pak Andi seneng nanam cabai. Dia belum tahu jahatnya celeng rusak ini, saudara. Ya. Di hutan bermasalah dengan ular, bermasalah dengan babi hutan, bermasalah dengan monyet. Monyet lebih sadis dari manusia. Ya. Monyet jangan punya sifat seperti monyet. Ini ada omplong, di dalamnya ada kacang. Dekatkan sama monyet, maka monyet itu memasukkan tangannya dan mengambil kacang itu. Katut sak omplongnya. Karena monyet itu tipe serakah. Ya. Sama yang pernah disengkrok babi hutan. Babi hutan tuh kalau lurus, kalau lari lurus. Makanya disebut celengan kalau ada kuda lumping merot begini. Dia bilang, Pak Andi bilang, wah tenang aku. Punya ladang cabai. Saya sudah nanam terong, ini itu. Selamat bermasalah dengan babi hutan. Di dunia ini selalu banyak masalah. Ya, amin. Tetapi firman Tuhan berkata, terimalah orang yang lemah imannya. Jangan kamu perdebatkan pendapatnya. Isoni itu hanya segitu bisanya. Tidak bisa di-upgrade lagi. HP-nya HP jadul, ditambah program hang. Kemampuannya cuma segitu. Sehingga di dalam pergaulan itu harus menulis, harap maklum, harap memahami. Ya. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kamu kok datang ke gereja penanggal di pelosok? Saya mau nyari damai, sejuk tempatnya. Saudara akan gagal. Yang benar apa? Membawa damai. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kemana Yud? Stres aku om. Mancing. Tenang om mancing. Iya pas mancing ini tenang. Pulang mancing ditagih utang. Ya. Yang betul bukan mencari damai, tetapi membawa damai. Saya kalau lihat ke Ongko, wah puji Tuhan, enak dia, senang. Saya kalau lihat Purwanto, waduh, jomblo kaset, senang saya, puji Tuhan, ya, senang. Ada sifat-sifat seseorang yang tidak disukai karena orang itu memiliki karakter yang tidak baik. Yang dirubah bukan gerejanya, yang dirubah karakternya. Bisa berkata amin? Ya, di saya ada grup
grup ya. Di grup itu dikasih peraturan, tidak boleh memposting ini. Dalam hati saya, yang dirubah jangan postingannya. Yang dirubah apa? Oh, anggota grup ini loh. Pola pikir anggota grup. Kamu pindah 1000 grup WA. Kalau karakternya tidak bagus, tetap statusnya tidak bagus. Ya, oleh sebab itu mari saudara dikasih Tuhan, kepahitan itu mencemarkan banyak orang. Menurut penelitian, orang yang sakit hati itu memproduksi racun dalam hidupnya. Ya, pertama migrain, ya, tidak bisa tidur. Ya. Pertama-tama kecapean. Sakit apa kalau kecapean? Tipes ya. Lama-lama tumpes saudara ya. Dari tipes lama-lama tumpes. Oleh sebab itu lagu tadi itu berkata senantiasa mengucap syukur. Bisa berkata amin. Kadang-kadang kita ini orang kaya tetapi orang kaya yang bodoh. Kadang-kadang kita itu orang miskin tapi orang miskin yang selalu mengeluh. Supir bis, kekayaannya sekarang itu tidak terhitung. Karena dia memperkatakan yang positif. Suatu saat saya bangun gereja ini, saya undang peletakan batu pertama. Saya pikir saya didukung, ternyata tidak. Dia bilang, kamu itu pendeta sombong. Gereja di pelosok ya, kamu kok bangun kayak gini, kan tak gambar kan. Yang kedua, jangan disumbang pendeta Imbar itu. Dia tidak bangun gereja. Dia itu nipu, mau mengumpulkan uang, nanti sudah kumpul beli mobil katanya. Waduh, saudara. Lalu saya berdoa, Tuhan, temanku bilang gereja ini nggak jadi. Temanku bilang, kamu mau ambil uang dari mana? Apa yang mereka katakan itu benar, Tuhan. Gereja ini nggak jadi. Saya nggak akan dapat uang. Yang tidak benar. Aku membangun gereja bersama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Begitu juga dengan hidupmu. Mungkin engkau dibilang tidak berhasil, gajimu kecil, kamu banyak masalah, kamu banyak utang. Iya. Pernah saya ceritakan kepada saudara, ada seorang wartawan akan memviralkan saya karena saya punya utang. Satu, saya punya, menurut dia, saya sudah di WA, akan segera saya posting. Saya punya utang 900 juta. Terus saya punya utang lagi 50 juta sama teman pendeta, tapi pendetanya udah mati. Wah, puji Tuhan sudah mati, nggak ditagih ya saudara ya. Terus punya utang. Saya nggak takut akan diposting. Saya berkata dalam hati, terima kasih sudah ada orang yang posting. Mudah-mudahan ada pengusaha yang lihat. Kasihan pendeta Imbar ini, kok banyak utangnya, tak tutupi utangnya. Saudara, selalu berkata-kata apa? Positif. Amin. Ternyata sebelum dia posting, utang saya 1,5 kilogram emas dibebaskan oleh Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kamu ditekan masalah tempat, ditekan masalah tempat usaha, ditekan masalah macam-macam. Terima kasih Tuhan, aku ditekan oleh saudaraku. Terima kasih Tuhan, aku dihina oleh ini. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya pengharapan. Ya, jemaat ini yang wajahnya lungset, pulang nanti facial. Ya, facial ya. Jangan bersedih ya. Facial yang paling murah itu facial ledok ya, kosong, murah dan sehat. Paling tidak pipinya olahraga. Tidak usah yang mahal-mahal. Amin. Tidak usah terpuruk dengan masalah. Masih ada Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, janganlah kamu khawatir. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Semangat. Amin. Suatu saat saya mau menikah. Calon pacar saya ini orang Chinese. Pikir saya kalau istriku Chinese,
Orang-orang Chinese nanti seneng sama saya. Tuh. Lalu saya bicara sama mamanya. Kamu gak usah menikah sama pendeta itu. Mau makan apa kamu? Makan pasir katanya. Ketika saya punya perusahaan tambang jaya, perusahaan itu bergerak di pasir. Saya gak makan pasir, saudara. Makan apa? Makan nasi. Dan orang yang menghina saya itu hidupnya tidak karu-karuan. Karena ketika dihina saya tidak sakit hati. Berterima kasih. Terima kasih. Saya di WA oleh wartawan ketika saya diposting itu. Posting. Selamat Pak Pendeta. Bapak telah menjadi apa? Selebgram. Iya. Hah? Apa? Selebgram. Tak jawab apa. Terima kasih. Harus tak blokir. Des. Ya manusia ya mangkel ya, enggak apa-apa. Oleh sak bedesan ya. Sudah lah ya. Blokir tes. Lalu saya berdoa. Mari Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu. Jamah orang ini. Berkati orang ini. Mereka rekakan yang jahat. Aku percaya Tuhan mereka rekakan yang baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lalu yang posting bilang begini, aku bahagia yang saya posting pujet tante, pendarahan pujet. Saya ya stres, ya tak akui. Tetapi dalam setiap persoalan kita mengucap syukur. Buang kepahitan dalam hidupmu. Amin. Buang kepahitan. Mana Denny? Tak ceritakan di sini apa? Tak ganti judul kalau tidak boleh. Denny tadi malam ngeluh sama saya. Om, saya awal-awal di sini pas enak setelah Om lepaskan. Kok akhir-akhir ini kok aku emosian ya Om? Ya, istri saya bilang, ya Om dulu pernah mengalami hal seperti itu. Lalu saya tumpangi tangan pada posisi duduk. Dia goyang-goyang, dia lemes. Kok saya ngalami kayak gitu? Ya, kamu barusan ditinggal genderuwo ya. Yang ikut kamu. Kekhawatiran itu membuat bait kita itu cemar. Marah, bait kita itu cemar. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan orang itu. Betapa berharganya hatimu. Jangan izinkan roh jahat menguasai hidupmu. Katakan amin. Jangan izinkan masalah, persoalan merusak bait Allah. Allah bertahta di dalam hatimu. Katakan amin. Ya. Untung ada pawang setan. Hendak Denny kesurupan di sini digambui siapa? Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Haleluya. Wis, tidak usah ngurus. Hidupmu bukan karena kata orang. Masih dirasani gak masalah. Nang surga gak lewat ngarep omahe ya, saudara ya. Ya. Hidupmu apa kata Tuhan. Mari pemain musik. Haleluya. Yang mengalami beban berat, mengalami persoalan, buka hatimu. Haleluya. Haleluya. Karena engkau dipanggil untuk berhasil dan beruntung. Bisa berkata amin. Aku masih punya Tuhan. Haleluya. Aku
masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku. Haleluya. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dalam setiap masalah, dalam setiap kekhawatiran, kita punya Tuhan. Tuhan yang kita punya itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan lain di dunia ini. Dialah Yesus Kristus. Dia Bapa yang menjadi manusia, lahir dalam kandungan Maria. Dia lahir tanpa hubungan laki-laki. Dia hamil oleh Roh Kudus. Dialah Tuhan kita yang menjelma menjadi manusia. Dia pernah mengalami dicobai, dia pernah mengalami masalah, dia kelaparan, dia berjalan, dia ditindas, tetapi dia tidak pernah berbuat dosa. Engkau dipanggil menjadi anaknya. Dia mengerti setiap persoalan-persoalan dalam hidupmu. Hari ini lepaskan kekhawatiran. Hari ini lepaskan kepahitan. Betapa berharganya hatimu itu bagi dia. Dia senang bertahta dalam hidupmu. Ketika dia bertahta dalam hidupmu, dia buka jalan. Dia memberkati engkau. Jangan ada berhala dalam rumahmu, karena dia Tuhan yang layak disembah. Dia Allah yang cemburu. Dia tidak mau diduakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Saya akan menyanyi lagu ini. Saudara sibuk mengampuni. Coba ucapkan siapa-siapa yang pernah menyakitimu, pernah ngemplang kamu, pernah menipu, menyakiti dengan kata-kata. Angkat tanganmu, ampuni mereka satu-satu. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Bebaskan rohmu. Aku tetap beriman,